Halo Youtubers, masih di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Kalau kemarin kita bahas, udah tayang ya, Toyota Alphard yang baru. Sebelah gua ini ada mirip-mirip pesaingnya Alphard, cuma dia penggeraknya listrik dari negara tirai bambu Cina, yaitu adalah ada Maxus Niva 9. Bisa dilihat dia bentuknya gede banget, punya desain yang boxy juga, layaknya sebuah Alphard gitu ya. Dan kita bakal bahas MPV Premium yang satu ini secara lebih lengkap. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, kita langsung bahas wajah depannya ya. Bisa dilihat di sini dia punya bodi yang lebar banget ke samping dan langsung ada logo Maxus gede banget di sini. Maxus, jadi dia ngikut seperti mobil-mobil pada umumnya kayak Pajero Sport, kayak ya ada banyak lah yang pakai tulisan di sininya buat namanya Maxus. Terus di bawahnya ini langsung ada lampu DRL, ini panjang banget dari kiri sampai ke kanan, kayaknya nyambung. Cuma belum kelihatan nyalanya gimana. Yang pasti ini DRL, dan lampu utamanya itu ada di bagian bawah sini. Jadi dia pakai proyektor gitu di bagian bawah, lampunya kanan kiri. Terus depannya tuh bersih gitu, nggak ada grill yang rame banget. Kalau kemarin kita lihat di Alphard kan dia grillnya banyak banget ya, sampai bawah gede. Nah ini polos. Terus di sini baru ada kayak grill kecil, jadi kisi-kisinya juga cuma dikit, nggak banyak. Di sini ada plat nomor dan bawahnya itu ada bumper yang dilapisi oleh warna chrome. Depannya udah, kita ke samping yuk. Nah, buat di bagian sampingnya ini dia punya bodi yang lebar banget. Dia bisa dilihat, jadi dari bagian kap mesin ke fendernya ini masih melengkung cukup lebar. Terus di sini ada aksen chrome yang membentang dari depan nih, dari kap mesin sini sampai ke pilar C. Jadi ini chrome semua sampai ke C dan naik ke atas, terus panjang lagi chrome-nya sampai ke pilar D. Jadi ini chrome-nya full gitu ya. Terus di bawah sini bisa kita lihat dia pakai pelek yang lumayan besar, ukurannya 19 inci. Peleknya ini kayaknya ditutup nih, jadi di sini kelihatan nggak ada baut PCD-nya. Kayaknya ini pakai dop lagi, dilapisin dop. Dan dopnya ini warnanya singleton, abu-abu. Terus ada kayak kisi-kisinya gitu. Jadi penasaran nih dalamnya tuh dia pakai pelek apa nih? Cuma soalnya nggak kelihatan dari sini. Pelek ini 19 inci dibalut oleh ban Continental Eco Contact 6. Jadi bannya keren banget, udah pakai Continental dan ukurannya tuh 235/55. Jadi cukup besar ya buat sebuah MPV premium full size kayak gini. Terus kita mundur sedikit, dia di bagian side skirt juga ada kisi-kisi chrome. Di spion sini ada chrome juga, jadi banyak banget chrome-nya. Dan spion ini kayak ada buat lampu sen juga ya. Nah, mundur ke belakang, dia pintu belakangnya tuh baris kedua tuh pakai sliding door modelnya, udah elektrik juga. Dan handle-nya itu nyambung dari pintu yang depan sini sama pintu belakang. Jadi bentuknya tuh kayak apa ya, selaras gitu antara pintu depan dan pintu baris keduanya. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya yuk. Oke, di sini bagian belakangnya bisa dilihat dia punya roof spoiler juga. Jadi bentuknya tuh sedikit-sedikit sporty gitu ya, sama seperti Alphard juga. Dan dia udah dilengkapi ada lampu remnya juga nih di bagian spoiler. Terus turun ke bawah, dia ada defogger kacanya, terus sudah ada wiper belakangnya juga. Dan kalau dilihat desain lampunya itu dia manjang dari kanan ke kiri. Jadi di sini dia kayak bentuknya ada dua lampu, terus nyambung jadi satu sampai membentang ke sampingnya, terus kebagi lagi jadi dua. Terus di sini ada logo Maxus lagi gede. Terus di bawah itu ada beberapa emblem lagi, kayak di sini ada Niva 9, Niva 9. Terus di sebelah kiri ada SAIC Motors. Jadi si Maxus ini ternyata satu grup dengan SAIC Motors. Jadi sama kayak Wuling gitu-gitu ya, itu juga sama SAIC Motors. Dan kalau di Indonesia tapi si Maxus ini dari Indomobil bergabungnya. Terus di bawahnya dia ada bumper lagi, ada chrome-nya lagi, aksen chrome-nya banyak banget di bawah. Terus ada mata kucing kanan kiri. Terus dia udah ada apa sih nih, sensor parking juga di belakang. Jadi harusnya buat kelas mobil MPV premium seperti ini ya emang udah wajib ya. Terus di sini juga ada kamera mundur dan ada dua nih kameranya. Nggak tahu buat apa. Nah sekarang kita udah bahas eksteriornya, kita ke interior yuk. Oke, sekarang kita ada di baris depan atau tempat pengemudi ya dari si Maxus Niva 9 ini. Secara keseluruhan desainnya memang agak futuristis dan sedikit memberikan kemewahan, tapi
dibandingkan dengan Lampard sebenarnya jauh ya. Bisa dilihat dia di sini nggak ada material soft touch. Oke, ini panelnya kulit, di sini kulit, tapi nggak ada soft touch-nya. Di sini ada soft touch dikit di bagian ininya, terus ada aksen-aksen jahitan lagi. Di door trimnya yang menarik, dia banyak banget aksen-aksen jahitan dan pegangannya tuh beda gitu dari mobil-mobil pada umumnya. Terus biasa di sini ada pengatur jendela, spion gitu ya. Terus setirnya dia bawahnya itu sedikit rata, tapi nggak rata-rata banget. Tapi lebih ceper lah dibandingin yang atasnya. Nah, yang uniknya dia punya apa ya, cluster instrumen ini kayak tablet gitu, kayak gadget gitu bentuknya. Dia floating gitu. Modelnya gitu, ada penunjuk jam di sini yang kita tahu. Terus ini ada sensor pintu-pintu, ada sensor parking dan akinya. Terus di bagian infotainment unitnya dia juga modelnya floating, tapi lebih besar dari yang ini. Di sini juga sama, pinggir-pinggirannya ada chrome gitu ya. Dan layarnya ini gede banget. Nah, di bawahnya baru ada pengaturan AC, pengaturan fan gitu ya, kipas. Terus ada buat ke home-nya. Nah, ini dia tampilannya nih. Gede banget ini. Dan gambarnya juga oke, bagus, gede. Dan layar sentuhnya tuh enak gitu dipegang, nggak terlalu yang gimana ya, nggak sensitif gitu. Ini enak dipegangnya. Bisa main macem-macem, banyak banget yang ditawarin di sini. Terus yang tadi kita balik ke pengaturan AC itu dia masih touchscreen, jadi agak-agak susah ya kalau kita lagi nyetir. Terus kita kayak harus ngeliat nih kita mencet yang mana. Kalau tombol fisik kan kita kayak bisa ngeraba, oh ini yang bagian ini yang bagian ini. Jadi nggak harus mencet, nggak harus ngeliat gitu. Terus di bagian tengah ada konsolnya ini modelnya floating juga. Jadinya di bawah sini ada tempat kompartemen penyimpanan. Ini kayaknya kompartemen penyimpanan juga atau USB charging gitu ya. Nah, ini baru kayak USB wireless charging nih di sini nih. Ini buat alas gitu kali ya, kirain ini lepas gitu. Terus ada 2 cup holder. Ini baru tombol. Nah, kompartemen penyimpanannya cukup besar di sini dan bahannya dalamnya bludru gitu, dan dia ini soft touch juga. Jadi enak banget. Terus buat kursinya dia udah electric seat, bisa diatur maju mundur secara elektrik ya, recliningnya juga. Tapi dia modelnya gimana ya, ada kayak semi bucket seatnya gitu, tapi nggak terlalu memeluk tubuh. Jadi kalau kita jalan tuh badan masih bisa geser-geser gitu kalau mobilnya limbung. Tapi sejauh ini joknya enak, cuma bagian paha agak kurang maju dikit aja ini. Jadi kayak bagian paha tuh tidak terlalu menopang dengan penuh gitu. Oke, di bagian atas ya ada kayak tombol-tombol lagi biasa ya buat sunroof segala macam. Ini buat pintu juga. Hazard tuh di atas sini, jadi kalau kita lagi darurat ya mencetnya ke atas, nggak ke sini gitu. Sekarang kita udah bahas nih baris depannya, kita ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di baris kedua dari si Maxus MiFi 9 ini. Di baris kedua ini dia punya ruang yang cukup lega, bisa dilihat ya, tinggi gua 170 cm. Ya mobil boxy, headroomnya lega, terus legroomnya juga lega. Dan di bagian kaki ini ada sedikit buat sandaran kaki, jadi kita bisa nggak harus ribet-ribet naruh kakinya mau kemana. Ini ada sandarannya di sini dan ada aksen chrome-nya lagi. Terus ada kompartemen di depan. Buat joknya ini captain seat, jadi sebenarnya enak buat duduk. Di bantalannya ini mungkin harus dimodif lagi, soalnya begitu gue taruh pala gini kayak benturannya tuh kerasa banget, jadi sedikit agak keras. Tapi sejauh ini sebenarnya posisinya nyaman. Dan dia bisa diatur secara elektrik, dan bisa kayak di mana ya? Oh, ini tingginya segala macam tuh bisa diatur di sini. Terus banyak banget nih yang menarik di kursi captain seat ini, kayak ini bisa dibuka. Ini gue norak sih. Widih. Terus ini bisa difungsikan sebagai meja. Jadi misalnya kita mau kerja bawa laptop gitu ya, bisa taruh sini, ngetik segala macam, bisa conference juga gitu kan, Google Meet dan lain-lainnya. Cukup pakai meja ini, dan ini bisa diatur maju mundurnya. Jadi kalau kita terlalu sempit bisa dimajuin. Buat nyimpennya gini harus ditekan nih. Oh, ini maju. Nah, nih harus ditekan gini. Nah, gitu. Terus di sini ada kompartemen penyimpanan. Di sini ada USB charger, ada yang Type C, ada yang Type USB Type. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada leg rest juga nih kayaknya. Jadi ini bisa harusnya sih di bagian sini ini bisa dibuka nih. Jadi bisa nopang kaki. Di bagian sini ada cup holder yang tersembunyi juga. Jadi bisa naruh minuman di sini. Terus tadi di sini ada layar. Nah, ini ada layar, ada kuncinya, kita buka. Nah, ini bisa ngatur gerak nggak tuh?
Nah, naik turun kan. Jadi lewat layar yang ada di sini nih buat ngerjain gini-gininya. Dan ini udah heated seat juga, jadi udah bisa dingin atau panas kursinya. Wah, banyak banget deh, ada ventilasi, ada memory seat juga di sini. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin di tombol ini. Oh, ini nih baru. Nah, kan ada leg rest-nya. Mantap sih, terkesan lebih futuristis gitu ya dari yang Alphard ya buat si layar ini doang gitu. Tapi secara keseluruhan duduknya masih enak walaupun masih kalah mewah ya dari Alphard. Terus di sini ada panoramic roof sama sunroof-nya juga. Di sini bisa operasiin sunroof-nya, ada tombol-tombolnya di tengah sini. Terus di bagian tengah sini ada dari konsol depan ya, itu ada power socket, jadi bisa colokin apa sih namanya kabel ke sini buat ngecas laptop, buat ngecas gadget, gitu-gitu bisa. Nah, itu di baris kedua. Di baris ketiganya, ya kayak yang gue bilang di sebelumnya ya, dia nggak terlalu spesial, tapi kayaknya udah bisa pakai jok ISOFIX. Jadi bawa bayi gitu ya, bawa balita mudah banget kalau ditaruh di baris ketiga sini. Terus aksesnya juga lumayan nih, lumayan lega. Dan dia bisa, oh enggak, dia cuma buat 3, jadi tengahnya itu nggak bisa jadiin handrest. Oh, ini buat ngelipet belakang, ada tombol buat ngelipet kursinya di belakang. Dan ya nggak spesial-spesial amat sih di belakang. Ada armrest di kanan kiri. Udah sih itu doang. Kita keluar lagi bahas mesinnya. Wih, buka kapnya udah ada hidroliknya, jadi nggak kayak Alphard ya. Kita harus nyari ganjelannya dulu di mana gitu ya. Tadi kemarin sih sempat bingung juga ngeliat itu, harga 1 miliar lebih tapi belum pakai hidrolik kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya udah hidrolik, tapi karena dia listrik ya, jadi di kap mesin ini nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada mesin, nggak ada apapun, cuma di sini ada air wiper ya di sebelah kiri sini. Di sebelah sana tuh ada minyak rem. Jadi bener-bener kosong, ditutupin, terus ini dibuka, ada bagasinya cuy. Ada bagasi, ini muat 1 tas gede. Ini tas gede, ada tas gede, terus masih muat 1 lagi di sini. Ini kayak mobil-mobil sports gitu ya, jadi nggak ada mesinnya di sini. Soalnya ini juga listrik, jadi buat penggerak listriknya sendiri, ini tutup lagi aja lah ya. Nah, buat penggerak listriknya sendiri dia pakai motor listrik tuh namanya Permanent Magnet Synchronous Motor, PSMS kalau nggak salah. Itu didukung oleh baterai sekitar 90 kW, dan kalau dipakai jalan itu si Maxus ini bisa lari sampai jarak itu sekitar 500 km. Jadi bener-bener jauh. Sementara buat ngecasnya itu butuh waktu 8,5 jam. Lama ya. Tapi itu kalau 8,5 jam kita pakai charging yang AC. Jadi charging yang modelnya tuh alternate current gitu ya. Jadi 2 arah. Tapi kalau pakai yang DC, dia cepat banget, dari 30% ke 80% itu cuma 30 menit. Nah, dengan komponen-komponen yang gue sebutkan tadi, si Maxus MiFi 9 ini bisa punya tenaga tuh sampai 245 horsepower dengan torsinya tuh 350 Nm. Itu wah banget sih buat sebuah MPV sebesar ini bisa punya tenaga segitu. Dan dia juga punya sistem KERS. Jadi KERS itu kayak apa ya, dulu tuh di Ferrari ada, kalau dia deselerasi, ngerem atau ngelepas gas, itu tenaga yang udah kebuang itu ditarik lagi. Jadi begitu dia deselerasi, ngerem, itu ada tenaga lagi yang diberikan dari apa ya dibilangnya ya, dari rodanya buat ngecas si baterai tadi. Jadi baterainya tuh bisa lebih irit lah ya, ibaratnya kayak gitu. Makanya tadi range-nya itu sekitar 400 sampai 500 kilo jaraknya dari si Maxus MiFi 9 ini. Oke, tadi kita ada bahas ya semua yang ada di Maxus MiFi 9 ini. Dan mobil ini tuh dijual dengan 1 varian doang. Jadi cuma ada MiFi 9 ini doang, nggak ada varian yang lebih tinggi, lebih rendah segala macam, itu nggak ada. Cuma 1, dan dijual dengan harga 1,4 miliar. Gimana menurut Anda? Mobil dari Cina, MPV premium full size, harga 1,4 miliar. Ya mirip-mirip lah ya sama Alphard kemarin kan yang hybrid 1,6, nih 1,4 doang nih. Tapi dia di Indonesia tuh baru punya 5 dealer, itu di Jakarta. Di mana aja gue nggak tahu, tapi si Maxus ini berani ngasih beberapa garansi buat pengguna atau konsumen dari si Maxus MiFi 9 ini. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!